Baik, sekarang kita mulai belajar membuat denah ya. Ini adalah yang harus pertama kita lakukan, membuat garis as ya. Ini adalah garis as yang hitam ini, dimana ini membagi beberapa ruang yang nantinya akan kita kasih dinding, kemudian kita kasih kusen-kusennya ya. Jadi ini adalah teras ukuran 2x3. Ini kamar tidur ya, nanti ada pintu di sini. Ini kamar mandi, WC, kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan ini teras belakang. Mungkin ini nantinya dikasih partisi ya, atau lemari mungkin. Kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Kita buat di sampingnya sini ya. Kita pertama klik layer garis as ya, garis as kita klik dulu. Kemudian kita klik line ya, atau ketik L enter, klik line. Kemudian misalnya saya akan mulai dari sebelah sini ya, jadi ini adalah 800 kan. Bisa juga diketik satu persatu ya, per ruang, tapi saya pakai langsung saja. Di sini klik tarik ke bawah ya, ke bawah 800 ya. Saya ingatkan posisi polar aktif ya, agar ada garis bantu lurus ini. Ketik 800, enter. Nah, kemudian saya escape dulu. Saya juga ingatkan kalau ketika kalian ketik 800 garis masih terlalu panjang sekali sehingga tidak bisa dikecilkan seperti ini, kalian bisa klik view di sini ya, klik view, klik zoom, klik yang out ini. Nah, klik beberapa kali sehingga tampilan bisa diperkecil, atau bisa juga di tool ini kalian klik kanan ya. Di sini klik kanan, cari ke bawah, di sini munculkan zoom. Nah, kita tarik, ditaruh di bawah biar nggak ganggu. Kita pilih yang ini, zoom out. Nah, kita klik sehingga bisa diperkecil, mungkin 5 kali atau berapa sampai bisa diperkecil ya. Oke, kita lanjutkan membuat garis as denah ini. Kita klik line dulu, line lagi ya, klik line. Kemudian saya mulai dari sini lagi ya. Kemudian saya klik di sini, berarti di endpoint ya, jangan lupa klik endpoint di bawah sini. Tarik ke kanan 300 ya, 300, enter. Nah, kemudian saya naik ke atas dulu. Ini adalah 200 karena ini sebenarnya 50 belum tertulis. Berarti dari sini ke sini adalah 150 ya. Saya ketik 150 ya. Enter. Kemudian ke kanan 300. Enter. Nah, kemudian ke atas ini ya, 1050, 1050, enter. Kemudian ke kiri 300, kemudian ke bawah ini juga 50 ya, berarti ini 100. Kita tarik ke bawah dulu 100, enter. Kemudian tarik ke kiri, pasti pas di endpoint kalau sudah benar. Dan kita escape dulu. Nah, ini garis luarnya dulu ya. Kemudian kita memakai perintah offset ya. Kita offset mulai dari ini dulu ya, dari sini ke sini 300. Ini nanti kita offset ke sini 300.
kita klik offset atau ketik O, enter ya. Nah, setelah diklik kemudian kita ketikkan dulu jaraknya 300, enter. Kemudian kita klik garis, kemudian arahkan offsetnya ke kanan kan, kanan garis, klik. Nah, jadi di sini kita escape dulu. Kemudian kita offset lagi garis ini, O, enter, 300 ya. Klik ke bawah. Nah, ini ya. Kemudian kita escape lagi, kita O, enter lagi ya, offset, ketik ini ya 150, enter, klik, kemudian arahkan offsetannya ke bawah ya, klik. Nah, escape dulu. Nah, diingatkan kalau kita offset dengan jarak yang sama bisa langsung ya. Misalnya offset 300, enter ya. Misalnya sini 300, sini bisa 300 langsung. Cuman kalau jaraknya berbeda, kita ketikkan offset kemudian jarak lagi. Nah, kita sekarang offset ini 175 ya. Dari sini kita offset ke sini 175. Ketik O, enter, 175, enter. Kemudian kita klik ini ya. Dan arahkan ke sini kan. Nah, kita enter atau escape dulu biar lepas. Selanjutnya kita potong garis yang tidak terpakai. Ini tidak terpakai, ini tidak terpakai ya. Kemarin trim adalah pakai ini ya, ikonnya ini atau TR, enter ya. Klik ini atau TR, enter. Ketika di enter kita di klik kanan dulu ya, atau enter dulu baru kita klik. Saya klik kanan. Nah, kemudian baru kita klik kiri yang akan kita potong ini ya. Ini juga tidak terpakai, kita langsung klik kiri. Nah, kalau sudah kita escape dulu. Nah, selanjutnya mana lagi? Ini ya, teras ini 200, kita offset 200 ini. Ketik O, enter atau spasi, ketik 200 ya jaraknya, enter, kita klik, arahkan ke atas ya. Nah, escape dulu. Kemudian yang belakang ini, teras belakang 150 ya, kita offset, enter, ketikan 150, enter, klik, kemudian klik ke bawah. Nah, ini adalah garis as denah yang akan kita buat ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis dinding. Nah, untuk membuat garis dinding akan saya jelaskan pada tutorial selanjutnya ya, agar tidak terlalu banyak tutorial nanti malah bingung. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjut di tutorial selanjutnya dan terima kasih. Sekarang kita lanjut tutorial cara membuat dinding pada denah ya. Cara membuat dinding. Kemarin kita sudah belajar membuat garis as ini. Sekarang kita mulai buat dinding. Kita klik dulu layar garis gambar ya. Ini garis gambar. Kita menggunakan multiline ya untuk membuat dinding. Kali ini kita membuat multiline dengan multiline. Caranya seperti ini. Ketik ML, enter, S, enter, kemudian tebal dindingnya 12 ya, 12, enter, J ya, enter, kemudian Z, enter. Nah, saya jelaskan di sini, ML adalah multiline, kemudian S adalah scale-nya 12, kemudian J itu justify, karena kita akan menariknya dari garis as ya. Kemudian Z ini 0, elevasinya adalah dalam 0 ya. Kita praktikkan saja. Ketik ML ya, ML, ini enter, S, enter, 12,
enter, J, enter, Z, enter. Nah, kemudian kita klik di mana kita akan memulai ya. Kliknya dari as, jangan lupa dari as ini. Misalnya saya dari bawah sini di endpoint ya. Klik. Nah, kita buat luarnya dulu, dinding luar. Klik. Nah, kemudian ke sini ya. Jangan lupa sesuai garis as di endpointnya ya. Sini. Kemudian ini sebenarnya tidak ada dinding ya, karena teras, makanya kita langsung ke belakang saja di sini di endpoint. Kemudian di endpoint lagi kanan, dan sini endpoint, kemudian endpoint bawah. Nah, kalau untuk menyatukan multiline ini biar menyatu di ujungnya ya, kita ketik C. Ini ya, ada keterangan di sini close. C, enter. Nah, dia menyatu. Kemudian untuk melanjutkan multiline kita cukup tekan enter saja. Ini masih sama perintahnya. Kita mulai dari sini ya. Misalnya saya dari sini ya. Kemudian intinya seperti itu. Peruang dulu kalau ini, karena tadi luarnya sudah, kita peruangan. Kita klik sampai sini, enter dulu, kemudian enter lagi mulai dari sini ya, pas di as di sini, enter, kemudian dari sini ya, enter lagi dari sini ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini adalah dinding dengan tebal 12 ya. Misalnya kita hilangkan dulu layar garis asnya ya, kita matikan lampunya. Nah, ini baru garis dindingnya, belum kita beri arsir dan belum kita beri kolom praktis ya. Kita on kan lagi. Nah, selanjutnya kita buat kolom praktis ya. Di setiap sudut ini ada kolom praktis ya. Kita buat pakai rectangle, klik rectangle. Kita bisa langsung mulai dari sini ya. Klik di endpoint ujung atas, kemudian klik di yang bawah kanan ini. Pasti ukurannya udah 12 x 12 ya. Bisa juga kalau mau dibuat manual, klik ini ya, rectangle atau ketik REC. Nah, klik dulu, kemudian add 12,12, enter. Nanti kita pindahkan sini ya. Saya hapus karena ini contoh saja. Nah, ini kemudian kita beri arsiran dulu, arsiran warna. Arsiran pakai heads ya. Klik heads. Nah, kalau untuk kolom kita pakai solid ini. Solid ya, arsiran blok warna solid, jangan lupa. Sini diklik sini, kemudian di other ini pilih solid. Kemudian kita add select object ya. Klik, kemudian kita klik kotak yang telah kita buat tadi, baru kita enter 2 kali. Nah, selanjutnya kita copy kolom praktis ini ke semua sudut denah ini ya. Kita blok kolom yang kita buat, kemudian kita klik copy ini ya, atau CO enter. Kemudian kita cari di pas endpoint garis as tersebut ya, di sini ya, jangan lupa di endpoint ya. Kita klik ya, kemudian kita taruh di pas di ujung garis as ini ya, di endpoint ini, pertemuan ini sudut. Pasti ini jadi pas di tengah kan. Nah, jangan lupa waktu ngopi harus sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini, kemudian di sini.
sini ya. Sini dan di sini ya. Nah, kemudian di tengah sini juga sebenarnya ada ya. Kita buat garis bantu dulu, kita offset. Karena ini jaraknya 700 ya, dindingnya ini. Kita offset. Enter ya, offset 350. Enter, garis asnya kita offset. Nah, escape, tekan escape ya. Ini kita blok, kita copy lagi. Kita taruh di sini ya. Pas di tengah juga kan, di endpoint ini. Nah, escape, tekan escape ya. Dan ini kita delete, enter atau delete. Nah, ini adalah kolom praktis harus ada ya. Apalagi ini dindingnya panjang, makanya di tengah harus kita pasang kolom praktis ya. Nah, ini adalah cara membuat dinding ya, multiline. Untuk tutorial selanjutnya kita memasang kusen dan memberi arsiran. Nah, saya kira cukup sekian dulu untuk membuat dinding dan kolomnya ya. Kita lanjut di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Ya, ini tutorial selanjutnya ya. Kita sudah membuat dinding ya. Di dindingnya. Kemudian kita mulai memasang kusen dulu. Ini kusen yang telah kita buat ya di tutorial sebelumnya. Ini yang ukuran 90, ini yang 80 untuk kamar. Ini jendela-jendelanya. Saya pindah dulu ini. Saya move ya. Klik move. Dan saya klik taruh sini biar deket. Nah, pertama saya meletakkan kusen pintu yang ukuran 90 ini, saya move dulu ya. Klik move. Di sini ya, klik di endpoint bagian ujung bawah kiri. Biar pas di dinding ini posisinya. Nah, ini ya, ini masih nempel ya. Kalau mau geser di blok dari kira-kira kena pintunya ya. Nah, seperti ini dari sini bloknya tadi. Kemudian kita move, geser ke kanan 12. Nah, kira-kira ini juga ada pasangan bata ya, 12 cm, baru kusennya. Nah, selanjutnya saya kasih di sini ada, misalnya ada 2 jendela pisah ya, ini ya. Ini saya copy, klik copy, saya pegang atas ini di endpoint atas, saya taruh misalnya di sini. Nah, ini dulu escape, kemudian saya move ya. Nah, kemudian ini saya copy ini ya, atau CU. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nanti bisa kita geser lagi, M ya, move, enter ya, untuk memindah objek. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya ini agak geser, M, enter, kita move lagi. Nah, kira-kira di sinilah ya. Kemudian jendela kamar nih, saya copy, kemudian saya klik di midpoint ini, tengah, saya ambil di tengah juga sini kan. Kemudian jendela yang belakang saya putar dulu, rotate ya, klik,
Nah, ini membukanya keluar ya. Ketika kiri kita blok, kita move. Nah, misalnya di sini. Nah, kemudian pintu kamar ini ya. Ini kita mau pasang di sini. Sehingga kita perlu memutarnya dulu. Kita rotate, klik sini ke kiri, diklik ya. Nah, ini saya copy blok dan copy, ambil kanan atas ini endpoint, saya taruh di sini ya. Nah, di sini escape dulu, kita blok lagi dari ujung atas sampai bawah sini agar semua kusen kena. Kita move lagi, M enter, move 12. Nah, ini ya. Kemudian sebelah sini ini karena posisinya sama, berhadapan maksudnya ya, kita bisa mirror saja. Ini kita blok, kemudian kita mirror, kita ambil garis tengah midpoint dari WC ini, klik, kemudian tarik ke kanan atau kiri, klik ya, kemudian kita tekan enter. Nah, ini otomatis sudah pas ya, kalau kita ambilnya pas dari midpoint kamar mandi ini karena jaraknya sama kan. Nah, kemudian kita membuat di sini ada pintu keluar ya. Pintu kecil saja, saya pakai ini juga misalnya. Ini saya copy dulu, klik copy, nah taruh sini dulu, escape ya, tekan escape. Kemudian ini kita mirror, blok, kita klik mirror atau MI ya, enter. Kemudian diklik di sampingnya, jangan nempel, ke bawah diklik, kemudian kita enter. Kemudian file yang ini kita delete dulu. Nah, untuk ini ya, yang kita mirror tadi kita move, klik ya, kemudian taruh di sini ya. Kemudian sama dari sini kita move M enter, ketik 12 enter. Sambil saya ingatkan, untuk membuat denah ini atau menggambar, kita harus pintar-pintar memainkan scroll ya, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan biar posisi kita menempatkannya pas ya. Nah, di sini jangan posisi kecil kita taruh nanti salah menempatkan. Selanjutnya kita kasih jendela juga di sini ya, 2. Kemudian di sini juga 2. Kita copy saja ini, klik copy atau CO enter ya. Kalau kalian sudah hafal shortcut atau keyboardnya, kalian nanti pakai keyboard saja. Ini saya kasih contoh pakai icon ya. Kita rotate, kemudian saya klik objek ya. Tadi posisi di blok dulu, kemudian kita rotate, klik ke atas ya, karena ini keluar, membukanya kan keluar kan. Nah, ini kita move, klik, nah saya taruh di misalnya di tengah sini aja. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kemudian di sini ada pintu WC ya, kita belum punya, saya buat sebentar. Saya copy ini ya, copy. WC itu kita pakai ukuran 70 aja lebarnya. Jadi ini
kita move 10 ya, move ke kanan 10. Nah kemudian ini kita hapus dulu. Nah kita buat rectangle baru di sini, klik dari atas ini rectangle ya, shift F 4,72, enter. Kemudian kita buat garis lengkung pakai arch ini, klik dari ujung atas panel, kemudian kita taruh di sini ujung atas ini, kemudian tarik ke bawah. Nah untuk membuat garis putus ini ya, klik garis, kemudian kita pilih garis putus-putus. Jika ingin menyamakan seperti garis ini, kita bisa pakai perintah match property ini ya, atau di keyboardnya MA enter ya. Ini kita klik sampel dulu. Nah kemudian kita klik garis yang akan kita samakan propertinya, dia pasti sama. Selanjutnya kita putar blok dulu ya, kemudian rotate, tarik ke atas dulu, lurus ya ke atas. Nah kemudian ini posisikan bukanya ke sini ya, berarti ini masih kebalik, kita mirror lagi. Kita blok pintunya, kita mirror, klik di bawahnya ini. Nah kemudian tarik lurus ke samping, klik, kemudian kita enter. Kemudian ini yang kita pakai, kita move blok, kemudian move. Nah kita ambil di ujung sini ya, endpoint, kemudian kita taruh di sini. Kemudian sama, kita blok lagi biar ada jarak antara kusen dan kolom. Kita tarik ke bawah 12, enter. Nah di sini ada boven atau roster ya nanti ya. Nah selanjutnya kita memberi arsiran ya, memberi arsiran dinding. Namun sebelumnya kita matikan dulu layar garis asnya. Kita matikan ya lampunya ini. Nah biar tengahnya tidak terlihat. Kemudian ini juga harus diingat, karena ini multi line, ini tidak bisa langsung kita potong ya. Misalnya saya langsung potong, trim, klik kanan. Nah diklik, dia tidak mau karena ini masih menyatu garisnya. Oleh karena itu kita harus memecahnya, kita harus memecah garis ini ya, pakai explode. Misalnya satu dulu ya, misalnya untuk ruang tamu ini atau dinding luar ini saya klik, kemudian saya klik ini explode, klik. Nah dia ini sudah menjadi pecah atau satu persatu ya. Atau di keyboardnya kalian bisa ketik X kemudian enter ya. Saya kasih contoh, klik garis yang akan kita explode, kemudian ketik X, kemudian enter. Nah lebih simpel kan pakai X ya, klik kemudian X, enter. Untuk semuanya kita klik semuanya dulu kalau mau langsung, tapi ini sudah semua. Nah kita ketik X, enter. Nah ini sudah pecah. Kemudian kita trim atau memotong garis ya, pakai trim ini ya, klik trim atau TR, enter, TR, enter, kemudian enter lagi dulu atau klik kanan dulu ya. Nah saya tekan enter, kemudian saya klik garis yang akan kita hapus. Nah ini ya, ini enggak ada garis, ini juga tidak ada. Kemudian untuk WC ini harus ada garis ya, untuk membedakan beda tinggi. Untuk WC yang dihapus yang depan. Kemudian ini untuk teras dan ruang tamu yang dihapus yang belakang ini juga.
Nah, berarti ini nanti lebih rendah. Dan ini juga lebih rendah kan? Nah, di sini 0,05. Nah, kemudian yang belakang, yang bawah yang kita hapus, klik ya. Nah, kalau sudah, kita escape dulu. Tekan escape ya, biar hilang perintahnya. Kemudian kita beri arsiran dinding. Ini kita hapus dulu ya. Kita blok, kemudian kita tekan delete atau enter. Selanjutnya kita memberi arsiran dinding, kita pilih dulu layer arsir ya, garis arsir ini. Garis arsir sudah, kemudian ketik H enter atau klik heads ini ya. Klik heads. Kemudian perlu diingat untuk arsiran dinding kita pakai ANSI 32 ya. Kita pilih di sini atau di sini ya. Klik yang ANSI ya, bagian ANSI ini. ANSI 32. Nah, untuk scale-nya saya pakai 30 misalnya. Kemudian kita add pick point ya. Nah, kemudian kita klik bagian yang akan kita arsir. Misalnya bagian sini dulu. Klik ya, dari klik dua bagian ini. Dan kita enter. Enter lagi untuk melihat preview-nya. Nah, ternyata ini 30 ini masih terlalu besar. Kita klik dua kali di tadi, kemudian kita ganti 1 misalnya. Nah, ini sudah pas, berarti kita pakai scale 1. Namun nanti di laptop maupun komputer kalian berbeda-beda. Ada yang pakai 1, ada yang pakai 30. Nah, untuk selanjutnya kita beri arsiran yang lainnya ya. Ini saya blok dulu, saya move dulu M, enter. Saya agak geser dikit. Nah, ini kita arsir lagi. Dan ini kita ganti 1 ya. Tadi udah ketemu scale-nya 1. Kemudian add pick point. Misalnya saya langsung klik. Ingat ya, harus di scroll biar pas di bagian yang akan kita beri arsir. Nah, jangan banyak-banyak dulu, nanti kadang error juga. Kalau sudah diklik, kita enter 2 kali ya. Nah, kemudian untuk heads-nya lagi kita cukup enter, itu sama mengulang perintah ya. Kemudian add pick point, klik misalnya samping dulu, samping ini, enter 2 kali ya. Kalau mau cepat langsung enter lagi untuk mengulang heads lagi tadi. Kemudian enter lagi ya, kita pilih. Nah, misalnya saya pilih beberapa. Sini dan sini dulu ya. Kemudian saya ulangi ya, heads, enter. Kita ini sudah ya, ini sudah ANSI 32. Kita add pick point, klik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian kita enter 2 kali, enter lagi dan enter lagi untuk mengulang perintah sini dan sini ya. Dan diingat juga untuk arsiran WC atau kamar mandi ini pakai transram ya. Biasanya kita pakai heads-nya beda. Klik H enter ya, atau tekan ketik klik heads, kemudian kita pilih di sini ANSI 37. ANSI 37 misalnya sini 4 scale-nya ya. Kita add pick point. Ini bagian WC ya, khusus untuk kamar mandi WC. Enter 2 kali. Nah, ini masih terlalu renggang. Kita bisa klik 2 kali, edit ya. Di sini ganti 2. Nah, ini udah cukup. Kemudian saya lanjutkan, di sini ada arsiran dinding lagi. H enter. Pilih ANSI 32, scale-nya ganti 1. Klik add pick point lagi ya. Di sini. Di sini, di sini, dan di sini. Ya, ini ini sudah terarsir semua ya.
Kalau sudah, kita bisa memunculkan lagi garis asnya. Nah, seperti ini. Nanti juga sewaktu kita ngeprint garis as, kita matikan juga ya. Kemudian kita buat ini tadi masih garis as ya untuk teras depan dan belakang sehingga tidak terlihat. Kita pakai layar garis gambar aja. Nah, kemudian kita pakai multiline yang sudah kita atur kemarin ya. Makanya kita kalau sudah diatur cukup ML aja. ML enter. Kemudian saya klik dari sini tadi ya. Pas di tengah, kemudian ke endpoint, dan endpoint. Namun ini kita pecah lagi karena ini bukan dinding ya, ini teras. Kita klik kemudian extrude ya atau X enter. Kemudian garis yang dalam ini kita hapus. Kita nanti di sini ada misalnya ada tiang, nanti kita buat tiang. Di sini juga kita ML lagi, ML enter. Klik dari sini. Sini, ke sini, dan ke sini. Enter kalau sudah, kemudian kita extrude ya. Klik, ketik X, enter atau extrude ya. Kita hapus garis yang dalam, delete ya atau E enter. Nah, selanjutnya kita buat pakai rectangle ya. Klik rectangle. Kita buat misalnya di sini tiang teras ukurannya 30 kali 30 ya. Shift add ya, shift 2 ya. add 30,30 enter. Nah, ini ya. Kemudian kita langsung beri arsiran. H atau klik heads. Pilih di sini patternnya. Di other ini pilih solid. Kemudian kita select object dari sini ya. Kemudian klik enter lagi. Kemudian ini bisa kita copy ya, kita blok, kita copy, ambil dari ujung bawah kanan ini, kita taruh sini di endpoint ya. Dan untuk misalnya untuk teras belakang ukurannya sama seperti kolom ini misalnya, atau biasanya juga tidak pakai tiang teras ya, hanya selasar saja biasa. Cuman kalau mau dibikin, ini bisa copy di sini ya, di blok dulu kolomnya, kemudian kita copy dari ujung atas ini, escape, tekan escape, kemudian ini blok lagi, kita copy lagi, ambil dari ujung kanan ya, karena ini di kanan endpoint. Nah, seperti ini. Kemudian kita matikan lagi garis asnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat teks ya, keterangan ini. Cara membuat keterangannya, kita pakai simbol A ini ya, multiline text, atau ketik T enter ya. Klik. Misalnya saya akan membuat kamar tidur dulu. Klik di sini dulu ya, di blok seperti ini. Nah, ketika kita suruh masukkan tulisan, kita setting dulu ukurannya. Ukuran teks 20 ya, masukkan di sini 20. Baru kita klik di sini, ketik misalnya kamar tidur ya, tidur. Enter. Elevasinya simbolnya di sini ya, simbol plus minus 0.00 misalnya. Kemudian ini rata tengah nih. Di blok dulu ya, di blok kita buat rata tengah ini. Kalau sudah kita oke. Nah, ini sudah jadi satu, kita move, sesuaikan di tengah misalnya. Kemudian untuk teks selanjutnya kita cukup copy saja. Kita copy ya, copy dulu misalnya ini, klik, taruh sini dulu,
Nah, bisa nanti kita klik di sini, kita tinggal ganti namanya saja, tidak perlu menyeting lagi ya. Kalau sudah di escape, kita ganti dulu dari depan, klik 2 kali ya. Ingat untuk mengeditnya klik 2 kali, kemudian di blok ini teras. Nah, untuk teras ini elevasinya min 0,05 ya. Biasanya ada juga yang 0,01 aja atau 1 cm ya. Ini berarti 5 cm turun. Kemudian ini klik 2 kali, ganti tamu, ruang tamu. Sudah diklik di luarnya. Dan ini dapur. Enter, klik di luarnya kalau sudah. Dan ini sudah, ini kamar mandi WC ya. KM garis miring WC. Elevasinya kita min 0,05 ya. Nah, kemudian misalnya ini kita move sini, dan ini kita copy ya, CO, kita copy lagi untuk ruang keluarga di sini. Klik 2 kali, keluarga. Enter. Kalau untuk biar panjang kita tarik sini ya, biar muat tulisannya. Biasanya sini ada partisi kan ya, entah lemari atau apa. Dan ini kita copy lagi, copy untuk bagian teras belakang. Nah, kalau sudah kita tekan escape. Nah, jadi ini adalah denah sudah jadi, cuman belum kita kasih ukuran ya. Nanti kita belajar cara setting ukuran dan cara memberi ukuran di tutorial selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.